Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak mengucapkan pujian dengan kalimat alhamdulillah. Kita sesungguhnya mesti bersyukur, wajib bersyukur, dan memang seharusnya bersyukur. Karena Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita bersyukur karena itulah yang bisa membuat nikmat yang ada menjadi berkah dan Allah tambah. Salawat dan salam untuk Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa dan salawat kita membuat hubungan kita dengan beliau harmonis, hubungan batin kita menjadi dekat dan akrab, cinta kita subur, sehingga dengan cinta yang subur itu Allah perkenankan kita untuk bersamanya di syurga. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang Allah akan kumpulkan bersama orang yang dicintainya. Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, kembali kita bertemu dengan bulan Ramadan. Lagi-lagi kita berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini. Kenapa kita katakan kembali? Dan kenapa kita katakan lagi-lagi? Karena ini bukan Ramadan pertama kita. Ini Ramadan yang kesekian kali. Setiap tahun kita berjumpa Ramadan. Sudah berulang kali, bahkan puluhan kali kita bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. Dan besok atau hari ini, insya Allah ini Ramadan yang kesekian. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan kita menyambut datangnya Ramadan ini? Apa yang kita rasakan di hati ketika kembali berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini? Kenapa ini penting kita tanyakan? Karena setidaknya ada 3 respon umat Islam terkait Ramadan ini. Pertama, responnya biasa saja. Nggak ada yang istimewa. Kenapa? Karena sudah rutin tiap tahun. Udah puluhan kali dan berulang kali. Dan sesuatu yang berulang-ulang memang cenderung menjadi rutinitas. Kehilangan keistimewaannya, tidak ada sesuatu yang dianggap luar biasa. Sudah biasa. Udah tiap tahun. Udah puluhan kali. Maka bagi orang ini, Ramadan fenomena biasa. Datang dan pergi itu juga biasa. Datang, datanglah. Pergi, pergilah. Bagi dia, tidak ada yang spesial. Sementara yang kedua, ada yang memang terganggu dengan datangnya Ramadan. Dia terbebani ketika mendengar Ramadan sudah datang. Dia merasa tertekan. Dia merasa ada beban. Terbayang olehnya nggak boleh lagi makan, tidak boleh minum. Terbayang olehnya nanti tarawih. Yang ada dalam kepalanya adalah beban. Yang ada adalah pembatasan, kekurangan makan, lapar, haus, letih, capek, dan segala macam. Walaupun dia kerjakan juga, karena dia tahu kalau nggak puasa di bulan Ramadan dia berdosa. Tapi dia mengerjakan tidak dari jiwa. Dia terbebani, dia merasa berat, tapi dia kerjakan juga. Maka ibadah Ramadan bagi dia belum membuat dia bahagia, karena dia justru sedang menderita oleh beban, oleh tekanan. Satu-satunya hal yang membuat mereka bahagia di Ramadan adalah, pertama, berbuka. Dan yang membuat mereka gembira adalah datangnya Idul Fitri, selesainya Ramadan. Kelompok yang kedua ini juga banyak. Ramadan datang, dia tertekan, dia terbebani, walaupun dikerjakan juga karena dia tahu kalau nggak puasa, dia berdosa. Nah, yang ketiga, orang yang menyambut Ramadan dengan antusias, tak sabar, berdebar, harap-harap cemas, khawatir kalau enggak bertemu dengan Ramadan.
Nah, kenapa orang yang ketiga ini berdebar, tak sabar, berharap, bahkan tetes air matanya karena rindu? Karena orang yang ketiga ini memahami Ramadan adalah anugerah, adalah hadiah dari Allah. Di bulan Ramadan dia mendapatkan banyak kebaikan yang hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dia mendapatkan peluang kebajikan dan amal soleh yang kalau dia tidak memanfaatkan Ramadan ini, dia mesti menunggu 1 tahun lagi, Ramadan tahun depan. Nah, orang yang paham Ramadan ini adalah anugerah, ada banyak kebaikan, ada banyak keutamaan. Orang ini menyambut Ramadan dengan tak sabar, dan bertemu Ramadan dia akan berusaha beramal di bulan Ramadan dengan optimal. Dan orang seperti ini biasanya pasca Ramadan ada perubahan pada perilaku, pada kehidupan, pada kepribadian. Kenapa? Itulah buah Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga Ramadan kali ini kita sambut dengan debar dan tak sabar, karena kita paham Ramadan untuk kita. Ramadan hadiah Allah, Ramadan adalah anugerah, Ramadan adalah karunia. Ada ampunan, ada pahala yang berlipat ganda, ada rahmat, ada ridha, pembebasan dari neraka, naiknya derajat menuju takwa, dibukakannya pintu syurga, ditutupnya pintu neraka. Bagi seorang mukmin, Ramadan adalah anugerah indah yang Allah berikan untuknya, yang dia tak sabar untuk mendapatkannya, dan dia berusaha maksimal beribadah di dalamnya, dan insya Allah akhlaknya berubah drastis. Buah dari Ramadan yang ia kerjakan dengan benar, yang ia kerjakan dengan sungguh-sungguh, yang ia kerjakan dengan semangat, kegembiraan, gairah yang luar biasa. Semoga kita mengisi Ramadan ini dengan lebih baik. Semoga Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.